Halo semua, perkenalkan aku Salsa Iliana Dwi Putri, mahasiswi dari Studi Manajemen Logistik, Universitas Logistik dan Bisnis Internasional. Dengan EPM 182.240.067 di video ini aku mau jelasin tentang penerapan logika pada etikas dan logika berita palsu media sosial, mempelajari dampak berita palsu dan bagaimana berpikir logis dapat membantu mengidentifikasi dan menanggapi informasi yang menyesatkan. Di era digital saat ini, media sosial menjadi platform utama untuk mendapatkan dan menyebarkan informasi. Kemudahan akses dan kecepatan penyebaran membuat berita viral dengan cepat. Namun di sisi lain, muncul pula fenomena berita palsu atau hoaks. Berita palsu dapat menyesatkan masyarakat, memicu kepanikan, bahkan menyebabkan konflik sosial. Dampaknya sangat luas, merusak kepercayaan publik terhadap media dan informasi yang benar. Dalam menghadapi masalah ini, aspek etika dan logika sangat penting. Etika mengajarkan tentang tanggung jawab moral pengguna media sosial untuk menyebarkan informasi yang akurat dan jujur. Sedangkan logika membantu masyarakat untuk berpikir kritis, menganalisis berita secara rasional, dan membedakan fakta dari hoaks. Mempelajari dan menerapkan kedua aspek ini sangat penting agar masyarakat mampu mengenali, menolak, dan menghindari penyebaran berita palsu. Dengan demikian, diharapkan bisa tercipta ekosistem media sosial yang lebih bertanggung jawab, sehat, dan berintegritas. Membantu mengidentifikasi dan menanggapi informasi yang menyesatkan. Apa itu berita palsu? Berita palsu, atau sering disebut hoaks, adalah informasi yang dibuat dan disebarkan dengan niat menipu, menyesatkan, atau menciptakan kebingungan. Berita ini biasanya terlihat seperti berita asli dan terpercaya, namun sebenarnya tidak memiliki dasar fakta yang valid atau benar. Tujuan dari penyebaran berita palsu bisa bermacam-macam, mulai dari untuk mendapatkan perhatian, mempengaruhi opini publik, menyebarkan propaganda, hingga merugikan pihak tertentu. Oleh karena itu, penting untuk selalu memeriksa kebenaran sumber informasi sebelum mempercayai atau menyebarkannya. Dampak berita palsu. Berita palsu memiliki dampak yang sangat merugikan bagi masyarakat, mulai dari menyesatkan informasi, menimbulkan kepanikan, merusak kepercayaan publik, memperparah konflik sosial dan politik, hingga berdampak negatif secara ekonomi dan pribadi. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk selalu berhati-hati dalam menerima dan menyebarkan informasi, serta mengutamakan sumber yang terpercaya untuk memastikan kebenarannya. Mengedukasi masyarakat tentang pentingnya verifikasi berita merupakan langkah penting dalam memerangi penyebaran berita palsu. Etika dalam menyebarkan informasi. Etika dalam menyebarkan informasi sangat penting untuk memastikan kebenaran, menghindari penyebaran hoaks, dan menjaga harmoni serta kepercayaan di masyarakat. Dengan selalu memeriksa fakta, bersikap jujur, menghormati privasi, dan bertanggung jawab sosial, kita dapat memastikan bahwa informasi yang kita sebarkan memberikan manfaat dan tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain atau masyarakat luas. Pentingnya logika kritis. Logika kritis merupakan keterampilan penting yang tidak hanya membantu dalam memahami dan menilai informasi secara objektif, tetapi juga menjadi dasar dalam pengambilan keputusan yang tepat dan bertanggung jawab. Dengan kemampuan logika kritis, kita dapat membedakan antara fakta dan opini, mengenali argumen yang tidak logis atau menyesatkan, serta menghindari pengaruh bias maupun manipulasi dari berbagai sumber informasi. Selain itu, logika kritis juga mendukung kita untuk mengatasi berbagai masalah dan tantangan dengan pendekatan yang rasional dan sistematis, sehingga kita bisa merumuskan solusi yang efektif dan berkelanjutan. Dalam era informasi yang penuh dengan data dari berbagai media, kemampuan berpikir kritis sangat dibutuhkan agar kita tidak mudah terpengaruh oleh hoaks, berita palsu, maupun propaganda yang dapat merugikan diri sendiri dan masyarakat. Contoh penerapan logika. Contoh kasus, ada sebuah viral di media sosial yang mengklaim bahwa vaksin COVID-19 menyebabkan penyakit berbahaya secara massal.
Mengidentifikasi informasi menyesatkan dengan berpikir logis. Penerapan logika, apakah klaim tersebut didukung oleh bukti ilmiah yang valid? Buktinya apa? Menggunakan logika etis untuk menanggapi berita palsu. Prinsip kebenaran, apakah kita memiliki kewajiban moral untuk menyebarkan kebenaran dan meluruskan misinformation? 3. Menghindari penyebaran informasi palsu. Dengan berpikir logis, pertanyaan kritis diajukan, apakah saya bisa memastikan keaslian informasi ini? 3. Menghindari penyebaran informasi palsu. Dengan berpikir logis, pertanyaan kritis diajukan, apakah saya bisa memastikan keaslian informasi ini? Menghindari penyebaran informasi palsu. Dengan berpikir logis, pertanyaan kritis diajukan, apakah saya bisa memastikan keaslian informasi ini? Kesimpulan, menggunakan logika dalam menanggapi berita di media sosial adalah cara penting untuk menjaga etika, melindungi kebenaran, dan mencegah penyebaran berita palsu. Berpikir logis membantu kita melakukan analisis kritis terhadap informasi, menilai sumber, dan membuat keputusan yang bertanggung jawab serta etis. Dari penjelasan yang sudah dijelaskan tadi bisa disimpulkan, berita palsu di media sosial merupakan ancaman serius yang dapat menyesatkan opini publik, merusak reputasi, dan memicu konflik sosial. Penyebarannya yang cepat seringkali didorong oleh kurangnya verifikasi, emosi pengguna, serta rendahnya literasi digital. Dari sisi etika, menyebarkan informasi palsu melanggar prinsip kejujuran dan tanggung jawab sosial, sebab setiap individu memiliki kewajiban moral untuk memastikan kebenaran sebelum membagikan suatu informasi. Di sisi lain, berpikir logis dan kritis menjadi alat penting dalam mengidentifikasi berita palsu. Dengan logika, kita dapat menelaah sumber informasi, mengevaluasi bukti yang disajikan, dan mengenali kesalahan berpikir yang menyesatkan. Oleh karena itu, perpaduan antara etika dan logika sangat penting dalam membentuk masyarakat digital yang cerdas, bijak, dan bertanggung jawab dalam menghadapi arus informasi yang terus berkembang di era media sosial. Adalah contoh lip-sync menggunakan animasi mulut. Animasi ini bisa digunakan untuk membuat video tutorial ataupun video yang memerlukan narasi. Jangan lupa Apabila kalian tertarik dengan video seperti ini, cek kolom deskripsi di bawah ya. Adalah contoh lip-sync menggunakan animasi mulut. Animasi